Nah, ini di depan saya ini. Nah, ini adalah proses penggodokan. Dan ini adalah hasil minyaknya. Amin saya, Pak. Nah, ini adalah hasil minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan di depan saya itu. Minyaknya seperti ini. Ini kemungkinan itu menjadi solar atau minyak tanah. Dan nantinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTW saya kali ini akan menuju ke daerah tempat produksi solar, di mana para penduduk memproduksi minyak dengan cara seadanya atau dengan cara tradisional. Cara mereka produksi itu sudah dari warisan turun-temurun. Alkisah sudah ada saat zaman Belanda. Meskipun sumber minyak tidak sederas tambang-tambang besar, tapi sudah cukup bagi mereka untuk mencukupi kebutuhan dapur. Di tempat tersebut, kita bisa tahu proses sederhana dalam produksi minyak. saya sekarang itu berada di salah satu sumur tua yang sudah tidak beroperasi. Kemungkinan minyaknya itu sudah habis atau mengering seperti di depan saya ini. Nah, ini adalah salah satu sumur yang sudah tidak beroperasi, kemungkinan itu mengering atau tapi dilihat dari tempatnya yang masih basah seperti ini, biasanya istirahat atau didiamkan dahulu untuk beberapa hari supaya sumber minyaknya itu ada lagi. Tapi di sini banyak sekali sumur-sumur yang sudah tidak beroperasi karena sumbernya itu sudah mengering. Dan ini di sebelahnya juga ada lagi. Ini juga berhenti beroperasi, kemungkinan minyaknya itu mengering. Dari tempatnya yang masih basah, kelihatannya sumur ini baru berhenti beberapa hari kemarin. Biasanya kalau diberhentikan untuk beberapa hari, itu nanti minyaknya itu ada lagi. Nah, depan saya ini adalah minyak mentah yang dikumpulkan warga, yang dikumpulkan oleh para penambang. Sebelum nantinya itu dimasukkan ke dalam tungku penyulingan atau disetorkan ke Pertamina. Ada juga minyak-minyak mentah di sini itu disetorkan ke Pertamina. Soalnya izinnya penambangan tradisional di tempat ini itu minyaknya harus disetorkan di Pertamina. Dan ini adalah minyak-minyak mentah yang terkumpul. Nah, ini adalah minyak yang telah dipisah dari air sebelum nanti masuk ke dalam tungku penyulingan. Jadi minyak-minyak tersebut itu direbus seperti ini ya. Nah, ini minyaknya. Depan saya itu pipa kecil itu adalah minyak yang dialirkan ke dalam tungku, yang nantinya itu akan direbus sehingga menghasilkan minyak yang
matang atau nantinya itu menjadi solar atau minyak tanah. Dan nantinya di atas tungku penyulingan itu terdapat pipa seperti ini. Pipa nanti itu berisi uap panas atau minyak yang telah direbus itu tadi, nanti yang akan menghasilkan solar atau minyak tanah. Dan di atasnya ini adalah air untuk pendinginan. Bisa kita lihat di depan saya ini adalah air untuk pendinginan uap dari minyak yang telah direbus nantinya. Dan nantinya minyak tersebut itu mengalir dari pipa ini di depan kamera ya, di depan saya ini ya. Ini nanti ada aliran minyak yang mengalir dan nanti dimasukkan ke dalam drum penampungan. Ini masih dalam proses ya, jadi minyak mentah itu nanti akan dimasukkan ke dalam drum itu tadi. Saya akan ke tungku yang sedang proses penyulingan atau penggodokan minyaknya. Seperti di depan saya itu adalah proses penyulingan minyak yang dihasilkan dari tambang pedesaan di sini. Nah, ini di depan saya ini. Nah, ini adalah proses penggodokan. Dan ini adalah hasil minyaknya. Ambil saya, Pak. Nah, ini adalah hasil minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan di depan saya itu. Minyaknya seperti ini. Ini kemungkinan itu menjadi solar atau minyak tanah. Dan nantinya ini masih diproses lagi ke pengepul. Nanti itu dikasih yang namanya obat supaya minyak yang dihasilkan itu lebih bagus agar bisa dipergunakan untuk mobil solar atau industri yang membutuhkan dari minyak tradisional di tempat ini. Sampai saya pagi. Nah, ini minyak yang dihasilkan yang ada di dalam drum. Ini kemungkinan itu menghasilkan solar. Dan solar ini nanti akan diambil oleh pengepul-pengepul dan akan diolah lagi, diberi obat istilahnya. Dan nanti akan dipergunakan oleh industri-industri yang membutuhkan. Kebanyakan industri itu mengambil minyak itu dari sini. Soalnya kalau di tempat ini mengambil minyak itu tidak dibatasi. Akan tetapi kalau mengambilnya itu di pom bensin Pertamina itu industri itu terbatas untuk pengambilan minyaknya. Nah, ini ada salah satu tungku yang tidak beroperasi. Jadi di tengah-tengahnya di atas tungku itu terdapat pipa. Pipa ini untuk mengalirkan uap minyak mentah yang direbus itu tadi agar menghasilkan minyak matang atau solar atau minyak tanah namanya. Dan tungkunya itu dikubur. Di dalam ini itu ada tungku yang berisi minyak mentah yang nantinya itu akan dibakar. Jadi di bawahnya itu ada tempat untuk membakar. Tapi ini posisinya lagi libur. Nah, ini adalah tungku bawahnya, tapi ini libur. Dan bahan bakar untuk membakar tungku pengolahan minyak ini diambilkan dari gas, bahan bakar gas yang ada di sumur. Jadi di sumur itu ada gas untuk pembakaran yang dimanfaatkan oleh para yang memproduksi minyak di sini untuk proses pembakaran.
Jadi bahan bakarnya itu dari gas yang ada di tambang. Kalau di depan saya ini adalah proses penyulingan yang sedang berjalan ya. Nah, seperti ini. Dan pembakaran dari tungku tersebut itu dari gas yang ada di tambang yang dialirkan melalui pipa ini ya, pipa. Dan ini menuju ke tambang. Jadi bahan bakarnya dari itu. Dan ini akan direbus sampai benar-benar yang drum yang ada di tungku tersebut itu habis, sehingga minyaknya itu tidak keluar. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, seharian. Perbandingannya ngono ki oleh piro, Pak? Nggomono misale 2 drum ngono iso dadi piro? Niki sak drum. Sak drum Sak drum. iku ning pawone isine pirang drum ngono ki, Pak? Misale 2 drum minyak mentah iso dadi pirang drum? Curigenan Pak nih. Jirigenan. Nggih. Gampangane sak drum setengah iso dadi minyak ngene iki sak drum ngoten nggih. 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 Perbandingane ya. Nggih. Sak drum kalih bintang curigen ya. Kare anu 6 curigen Pak. Oh, iso dadi 6 curigen ya. Nggih. Jadi perbandingannya itu dari minyak 1,5 drum itu akan menghasilkan 1 drum minyak olah. Nggih. Dan nanti akan diambil oleh industri-industri yang membutuhkan. Jadi sumur di sini kenapa diolah oleh masyarakat? Itu sumbernya itu tidak terlalu banyak. Jadi misalkan kok Pertamina itu mengolah sumur-sumur di desa ini, itu kemungkinan akan merugi dengan peralatan dari proses peralatan pengeboran yang dilakukan karena membutuhkan biaya yang tinggi, sedangkan hasil minyaknya itu tidak terlalu banyak. Akhirnya para tambang tradisional di desa-desa itu dilegalkan atau dibolehkan. Terkadang ada minyak yang dihasilkan oleh masyarakat itu ada yang disetorkan di Pertamina, nggih Pak nggih? Nggih. Ada yang disetorkan di Pertamina dan oleh warga ada yang diolah sendiri. Seperti di depan saya ini diolah sendiri dan nanti diambil oleh industri. Industri itu mengambilnya dari tempat tambang-tambang tradisional kebanyakan. Soalnya kalau di Pertamina jelas dibatasi. Ini di depan saya ini bisa meledos-meledos guys. Soalnya itu ada air, sedikit ada air. Jadi kadang bunyi celetok gitu. Istilahnya meledos karo orang kampung. Bahasa Indonesiane bopo. Itu ada suara letupan-letupan dari minyak yang mengalir. Nah, ini ada suara letupan-letupan. Letupan-letupan itu berasal dari campuran air. Jika ada air yang bercampur, dia akan meletup. Itu kemungkinan dari air pendinginan ini, kemungkinan. Ini masih proses pembuatan yang nantinya itu akan diproses perebusan.
Ini minyaknya terlihat bagus guys, jadi terlihat bening. Ini mungkin baru, kalau baru keluar itu kelihatan bening. Kemungkinan namanya ini minyak tanah. Nah, ini minyak tanah mungkin. Ini air untuk pendinginan ya. Yang di dalamnya itu ada tungku minyak mentah yang sedang direbus. Nah, di dalam minyak ini terdapat pipa uap minyak panas yang telah direbus tadi. Minyak yang telah direbus tadi, di dalamnya ini ada pipa yang nantinya akan menghasilkan minyak seperti ini. Nah, ini minyak yang dihasilkan. Ini adalah minyak-minyak yang dihasilkan dari proses penyulingan minyak tradisional di tempat ini. Dan di depan saya ini adalah sumur yang telah mengering. Dulunya proses penambangan di sini, saya pernah ngevlog di sini, itu masih beroperasi. Tapi sekarang minyaknya sudah mengering. Jadi tempat tambang tradisional di desa ini itu minyaknya tidak terlalu banyak ya. Jadi cuman sedikit-sedikit. Setelah ditambang itu beberapa bulan itu minyak sudah habis. Jadi minyaknya tidak terlalu banyak. Tapi minyak sumur-sumur di sini itu banyak sekali. Tapi dari banyaknya sumur di sini, itu kebanyakan sumur-sumur di desa ini sudah mengering. Jadi minyaknya itu tidak terlalu banyak. Apabila dikelola oleh Pertamina ya tidak memungkinkan, karena biaya operasional untuk sumur Pertamina itu besar. Jadi akhirnya minyak-minyak di sini ya dikelola oleh warga setempat. Dan penambangan tradisional di Indonesia ini, sumur-sumur masyarakat itu dilegalkan sekarang ini oleh pemerintah.